Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat ngaji ID semua? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama kami dalam acara Sahur Talk, berbincang-bincang tentang topik-topik yang penting menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Nah, pada kesempatan ini masih bersama saya ada Kang Abdul, ditemani ada Kang Majid, Kang Dedi, dan Kang Mugi. Insya Allah kami akan berbincang-bincang membahas topik-topik yang menarik, yang insya Allah dapat value, ada nilai-nilai yang dapat sahabat ngaji ID ambil di dalamnya. Topik kita pada kesempatan ini ini penting banget. Kenapa? Karena kita masih berada di bulan Ramadan dan tentu kita ingin bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, ya kan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini namanya manusia mah ya tak pernah luput ya dari khilaf, dari dosa gitu, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, pertanyaan yang pentingnya adalah apa kebiasaan buruk yang menurut antum yang pengen banget antum tinggalkan ya, pengen banget antum stop, dan kira-kira bagaimana antum cara memulainya sehingga itu juga bisa nanti ditiru oleh sahabat ngaji ID semua. Kita akan langsung aja mulai dari Kang Dedi. Kang, nih topiknya cukup sensitif juga ini ya. Ini kalau salah-salah ini bisa bongkar aib gitu ya. Tapi insya Allah kita inilah kira-kira apa kebiasaan buruk yang pada umumnya kenapa sih manusia itu punya kebiasaan buruk itu, faktornya kenapa gitu ya, manusia itu kok bisa memiliki kebiasaan buruk gitu ya, faktornya kenapa, kemudian apa langkah-langkah bagaimana Islam itu bisa mengatur, memberi solusi atas kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka manusia lakukan agar tentu saja tidak terulang kembali. Tafadhol Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bulan Ramadan ini ya adalah bulan-bulan yang penuh dengan latihan diri. Ya, jadi kita tuh dilatih sama Allah SWT dan sebagai bulan pembuktian bahwasannya umat Islam itu sebenarnya bisa, contoh ya, sholat malam. Ya, sebenarnya kita tuh bisa sholat tarawih kan 11 rakaat minimal ya 23 rakaat itu bisa dilakuin di bulan Ramadan. Subuh biasanya berat juga nih yang wajib-wajib. Bangun sahur membuktikan bahwa dia itu bisa sholat subuh. Bangun. Buktinya sahur bangun. Baca Quran setiap hari. Itu membuktikan loh. Di bulan Ramadan gampang banget baca Quran. Ya. Berarti di bulan lain juga bisa. Harusnya ya, ini contoh yang Allah berikan kepada umat Islam bahwasanya ini sebenarnya tuh bisa loh. Cuman misalkan baca Quran nih nggak bisa ngeluangkan waktu aja aslinya, padahal hari-hari ini kan sama aja, kerjaan juga sama kan, Ramadan kerjaan sama, ini sama, tapi kita bisa baca Quran, bisa bangun bahkan sebelum subuh, bisa sholat malam, nah, bisa macam-macam tuh ibadah-ibadah yang lain ditambah-tambahin tuh. Berarti ya ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang muncul di bulan Ramadan yang membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya bisa di bulan-bulan lainnya. Ya, kalau berkaitan dengan perbuatan buruk, ya manusia itu memang ya diberi dengan namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu tidak terinstall. Jadi innan nafsa la amaratum bisu.
hawa nafsu itu selalu memerintahkan berkeburukan. Gitu. Kecuali nafsunya Nabi Muhammad SAW udah dibersihkan sama Allah SWT, dicuci ya dengan air zam-zam. Ya, tapi kalau kita sebagai manusia biasa ya pastilah punya keburukan. Hatta apalagi kita orang biasa, apalagi misalkan ulama juga pasti punya keburukan. Habib juga punya keburukan. Semua yang namanya manusia, ya manusia itu pasti punya keburukan-keburukan, ya yang harus segera dia introspeksi diri. Ya makanya kita itu berbeda dengan malaikat. Ya malaikat itu senantiasa diperintahkan taat terus. Ya kalau manusia dan jin itu punya potensi melakukan keburukan karena diberikan hawa nafsu. Ya, makanya manusia itu nggak ada yang seperti malaikat. Jadi mungkin mana ada orang saat inilah yang nggak punya aib gitu, yang nggak punya keburukan itu, pasti ada aja, gitu, ada aja, ya. Dan keburukan itu alangkah baiknya disimpan, gitu. Jangan jangan diumbar-umbar. Ketika Allah sudah menutupi keburukan kita atau keburukan manusia, maka justru kita jangan membukanya. Nah, langkah-langkahnya gimana kalau kita melakukan keburukan atau kita melakukan kemaksiatan baik dalam waktu sendiri atau tidak dilihat sama orang lain, ya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, kemudian segera berhijrah. Nah, makanya pentingnya hijrah. Kalau hijrah zaman Nabi itu adalah dari Mekah ke Madinah. Ya, tapi kalau hijrahnya umat Islam sekarang, duh, ngopi dulu kayaknya nih. Ya, hijrah umat Islam sekarang adalah hijrah dari perbuatan dosa menjadi perbuatan yang amal soleh, berpahala. Ya, kalau kita melakukan keburukan, ya wa'at bi sayyi'ata al-hasanata. Segera melakukan kebaikan. Ya tamhuha, yang pasti nanti kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa dari keburukan itu. Ini bagusnya umat Islam. Ya contoh lah, contoh keburukan-keburukan misalkan yang ini menunda-nunda pekerjaan. Ya saya juga kadang suka tergoda gitu menunda pekerjaan lagi ngetik nih, bikin laporan, bikin apa, ya ada klik YouTube nih ya kan, klik, waduh ada bagus nih. Terdistract minimal kalau ini 15 menit gitu, berkurang waktu 15 menit, harusnya laporan udah selesai, gara-gara ada nonton aja nggak selesai. Itu salah satu perbuatan ya buruk lah. Gimana caranya agar kita ini berarti ya fokus terhadap apa yang kita lakukan dulu. Ya, jangan dulu kita beralih kepada yang lain. Ya bahkan HP pun pengaruh buruk tuh. Karena kalau kita lagi baca Quran pun kalau di sampingnya ada HP, tiba-tiba ada WA muncul nih, seret. Aduh. Buka WA, seret. Tiba-tiba ada aplikasi lain godain, klik saya dong gitu. TikTok dah, diklik. Udah scroll. Nggak kerasa 1 jam udah nyekrol TikTok, Al-Quran baru 1 halaman, ya Allah. Ya, makanya kalau solusinya kalau saya biasanya matikan mode HP, ya HP dimatikan mode pesawat atau apa biar ketika kita lagi baca Quran fokus. Ya, kalau udah selesai mungkin kita kan baca Quran kadang kalau anak sampai benar-benar ngelantur nih, ngantuk, set. Aduh, bacanya udah salah nih. Udah selesai berarti udah ngantuk nih. Scroll lagi. Seger lagi. Setelah itu seger lagi. Ya. Ya, berarti intinya ya kalau kita keburukan-keburukan kita segera hijrah. Ya, hijrah itu niat karena Allah Ta'ala, ya kemudian fokus kepada perbuatan yang baik yang sedang kita tuju gitu. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang sepele gitu kan, itu akan membuat kita terlena. Mungkin itu aja dulu nih. Mantap ya. Cukup mencerahkan juga bagaimana tips yang disampaikan Kang Deddy, di mana kita segera hijrah ya, dan juga ganti atau tutupi amal-amal buruk kita itu
kebiasaan perbuatan buruk kita itu dengan amal-amal soleh ya, amal soleh. Nah, ketika kita sudah menentukan amal soleh apa yang mau kita kerjakan, tentu akan ada gangguan yang akan datang. Nah, disitulah ujiannya bagaimana agar kita bisa fokus tadi dan hilangkan dulu, jauhi dulu hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita gitu ya, sahabat Ngejaidi. Kita ke Kang Mugi ya, mungkin Kang Mugi bisa spill pengalamannya ya, kebiasaan apa yang menurut Kang Mugi ini kayaknya harus diperbaiki gitu ya, harus diperbaiki, dan bagaimana caranya Kang Mugi memperbaiki kebiasaan-kebiasaan tersebut versi Kang Mugi ya, agar juga bisa menginspirasi sahabat Ngejaidi semua. Silakan Kang. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi ya, dan membuat podcast yang sangat bermanfaat ini, sehingga nggak cuman kita saling bermuhasabah, tapi teman-teman ngaji ID juga akan paham tentang apa dan kenapa kita buat program ini atau kegiatan ini. Nah, tadi ya mengenai kebiasaan buruk di tadi yang sudah di-spill oleh Kang Deddy, juga saya teringat bahwasanya terkadang kita itu tidak paham, tidak mungkin tidak merasa bahwa kita itu terkadang baik berperilaku, baik berucap itu salah atau menyakiti orang lain. Itu juga termasuk kebiasaan buruk. Namun tanpa sadari, dan saya pun dan saya pun terkadang terkadang saya melihat orang ataupun mungkin orang-orang terdekat saya ya, Mas atau Om atau Pak ataupun mungkin Akang ataupun Bang, Abang tadi cara penyampaiannya kasar, kebiasaan Abang bertutur katanya itu kurang masuk ataupun bisa menyakiti orang lain, padahal secara bahasa saya yang saya utarakan itu biasa saja. Maka semakin lama saya belajar mengenai tata bahasa. Tata bahasa itulah yang semakin sekarang itu saya pelajari dan masih belajar gitu. Ya tadi ya, terkadang kita itu ngomong biasa aja tapi tersinggung. Apa ya tadi ya? Dan akhirnya lupa gitu loh. Kita habis ngomong dan membuat orang lain tersinggung tapi tak lupa ngomong apa lah. Itu terkadang walaupun mungkin kebiasaan itu tidak disadari ya, tapi kan terkadang kebiasaan itu kan agak sedikit buruk juga. Dan bagaimana cara saya untuk mengurangi ataupun menepisnya ataupun mungkin menghilangkannya dengan cara ya berbicara yang penting, jangan asal bicara. Kalau saya sekarang gitu ya. Walaupun terkadang saya juga introspeksi diri tentang bahasa yang saya sampaikan itu mungkin terkadang kurang pas di telinga orang lain. Karena persepsi orang lain itu mendengarkan, kayak antum mungkin mendengarkan saya berbicara atau mungkin Kang Dede atau mungkin Kang Majid, itu kan berbeda-beda. Apalagi kalau di WA, beda koma, beda titik, beda bahasanya aja terkadang bisa tersinggung. Walaupun terkadang kita itu ngasih saran, ngasih masukan, ngasih mungkin semangat, ngasih motivasi, tapi terkadang menurut orang itu kebiasaan antum itu cara menyampaikan itu salah, itu Bang Mugi, Bang Majid atau Kang Deddy begitu loh. Padahal menurut Wah, Majid sih. Padahal menurut kita terkadang itu untuk ayo loh kita bareng-bareng untuk fastabul khairat dalam kebaikan itu loh. Dan saya selalu bilang bahwa di tim kita sendiri ya, bahwasanya itu kita itu harus mengerti dan paham atas karakter masing-masing. Pemahaman itulah sehingga nantinya ketika orang itu menyampaikan, udah terbiasa memang seperti itu. Jadi tidak di-graming kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan yang memang terbiasa dan perlu ada perbaikan. Adapun mungkin kurang pas, tinggal dikasih sampaikan dengan baik gitu loh. Maaf Akang Mugi ataupun Mas Mugi, bahasa antum kurang pas, seharusnya diperbaiki dengan cara dengan cara memilih perkataan yang baik dan benar. Karena perkataan baik dan benar pun menurut kita masing-masing juga berbeda gitu loh. Kata tadi mungkin kalau katakan jadi mungkin Masya Allah ya, kalau orang-orang yang memiliki kosakata yang mungkin minim, mungkin
kosakatanya luar biasa bagus pemilihan kata-katanya. Tapi kalau kayak kita yang sering berkumpul, sering mendengarkan beliau baik mungkin berbicara ataupun kita ngobrol, ya biasa aja gitu loh. Makanya saya sering sekali juga menonton video-video kita sendiri juga gitu loh. Jadi kita juga, saya itu nggak cuman suruh ayo nge-share, like, comment, share, enggak. Saya nonton juga, nge-like juga. Kalau bisa pun kalau saya boleh komen, bertanya, mungkin saya nanya sendiri nih. Itu mau nanya dong itu maksudnya Bang Mugi gimana gitu loh. Serius. Iya, karena apa? Karena memang namanya juga udah termasuk kan kita pernah spill nama YouTube kita masing-masing ya. Jadi itu kok YouTube sendiri, ini sendiri, tanya sendiri, emang gimana gitu? Emang nggak ada yang nanya gitu kan? Nah itu Kang Abdul. Jadi yang ya palingan kalau mengenai introspeksi diri, muhasabah dan sebagainya pasti setiap manusia itu kan memiliki kekurangannya masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing. Cuman kalau kelebihannya itu kita buat lebih bagus lagi, kalau kekurangannya itu ya jangan sampai membuat orang itu menjadi tersisih atau risih. Nah, buat kekurangan itu kita kasih pemahaman, kita kasih arahan yang bagus sehingga kita bareng-bareng menjadi orang yang baik. Karena kita berjamaah gitu loh. Kecuali diri sendiri kita mungkin mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama hati sendiri. Jawab sendiri, ngomong sendiri, nanti kayak orang stres. Nah, karena kita berjamaah, kita itu banyak orang, maka saling mengingatkan. Saling memberi support, memberi semangat, saling memberi mungkin pemahaman atau sharing-sharing. Maka kegiatan yang kita buat mungkin nanti full selama 30 hari ini ya sebenarnya sih secara garis besar menurut saya pribadi ya itu ya buat saya sendiri juga gitu. Jadi nggak cuma untuk teman-teman ngaji ID tapi buat saya juga gitu. Oh ini saya sering mereview nih apa yang kita bahas. Oh kemarin kita bahas ini. Oh saya hari ini nih saya melakukan hal ini nih. Nah nanti saya klik. Oh ada pemaparan dari Bang Majid, pemaparan dari mungkin Kang Deddy ataupun Kang Abdul. Jadi oh ternyata caranya seperti ini gitu loh. Oh cara untuk menepisnya, cara untuk istiqomah kayak kemarin bab mengenai niat. Kalau kita misalkan dari awal itu niatnya bagus, di tengah-tengahnya itu mulai tidak bagus, maka diluruskan lagi niatnya. Itu saya selalu itu. Nah, itu mungkin termasuk salah satu pahala jariah juga. Karena ketika kita berpikir negatif, husnuzon, kita luruskan lagi. Oh, seuzon gitu loh. Husnuzon gitu loh. Ya, kebalik kan ngomongnya. Yang tadinya kita seuzon, mungkin berpikiran jelek. Iya nggak boleh. Tadinya mungkin konslet jadinya baik lurus mas strong like sebagainya gitu. Ya itu ya sedikit dari gambaran diri saya pribadi. Tapi ya mudah-mudahan kita semua itu ya selalu dalam hal yang kebaikan dan selalu dalam keistiqomahan. Mau ada halang rintang apapun itu ya kita tetap masih dalam jamaah yang sama dan menjadi poros utama untuk kehidupan Islam untuk nantinya, untuk kedepannya. Itu untuk kurang lebihnya Kang Abdul. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Kang Mugi. Ada satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi teman-teman. Cetak tebal, garis tebal, miring dan garis dibawahi. Apa itu? Yaitu menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah atau yang buruk. Karena yang berbahaya adalah dia tidak menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan. Ini fatal banget gitu. Kalau menyadari bahwa dia melakukan kesalahan mending kan, sehingga dia punya kesempatan untuk bertobat, untuk hijrah, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau tidak sadar bahwa itu adalah suatu yang buruk atau yang salah gitu ya, nggak menyadari atau mungkin juga tidak tahu, nah ini gimana mau memperbaikinya gitu kan, gimana mau hijrahnya, gimana mau bertobat untuk tidak melakukan kembali, wong dia sendiri tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa itu adalah suatu yang salah. Ini yang fatal banget sih, dia tidak mengetahui kalau dia itu berbuat kesalahan. Ini perlu digarisbawahi teman-teman, sehingga kita itu tahu persis
apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Memang kalau pakai perspektif standar manusia pasti beda-beda ya. Kalau pakai standarnya manusia mah benar salahnya itu bisa beda-beda gitu. Tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi kalau pakai standarnya adalah syariat atau yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan sama. Benar versi syariat ya pasti semua itu adalah hal yang mutlak gitu. Pasti benar ya udah kembali ke situ gitu ya. Baik, sahabat Ngaji ID, kita ke Kang Majid ya. Masih dengan topik yang sama, tema yang sama, Kang Majid. Di bulan Ramadan ini kita pengen hijrah ya, memperbaiki hal-hal yang menurut kita adalah buruk gitu, kebiasaan yang kurang baik lah ya, dan bagaimana kebiasaan itu tidak terulang lagi. Mungkin ini bisa versi yang Kang Majid bisa ditambahkan ya. Tadi teman-teman juga sudah menjawab masing-masing. Mungkin Kang Majid punya versi sendiri atau Kang Majid juga pengen mengomentari jawaban dari yang lain gitu. Silakan Kang Majid, ini sudah sangat ditunggu-tunggu sekali oleh pemirsa sahabat Ngaji ya. Ya. Silakan Kang. Bingung. Baik, untuk masalah itu mah ranah pribadi ya. Ya karena kan berkaitan dengan akhlak seseorang, dan dimana akhlak itu kan terlihat dari cara berpikirnya, cara perbuatannya, lisannya kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalkan keburukan-keburukan pasti setiap insan itu atau manusia itu pasti ada keburukan-keburukan. Nah, dan tadi yang digarisbawahi memang yang fatal adalah ketika kita merasa benar gitu kan, pengen dilihat benar, pengen didengar, pengen itu, tapi kita nggak mau mendengar apa yang dinasehati oleh orang lain. Merasa benar itu nggak boleh gitu. Maksudnya konsepnya nggak boleh itu maksudnya kita tuh yang namanya manusia itu sebenarnya manusia itu ya hal yang paling baik adalah ya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad kan dijaga. Kalau kita merasa benar, Nggak boleh. ya nggak boleh. Harusnya merasa salah gitu. Nggak juga. Maksudnya gitu loh. Harus diluruskan ya. Ya, maksudnya gini kan ada kontes. Konteksnya kalau kita merasa benar itu maksudnya apa? Ketika ada orang yang ingin apa ya menasihati kita padahal kita tuh salah. Ya, padahal tuh kita salah, tapi kita itu atau orang itu malah enggak kok, orang saya nggak salah kayak gitu. Itu merasa benar. Maksudnya seperti itu. Itu kan nggak boleh juga kan? Ya, jadi itu memang kelihatan gitu ranah seseorang aja kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan buruk atau tidaknya itu memang terlihat dari ucapan, ya kan? Terlihat dari dia bertindak dan lain sebagainya. Tapi yang namanya karena anak kan belajar adab juga ya. Tapi yang namanya adab itu kan memang saling menasehati kayak gitu kan, saling tutur kata kayak gitu dan lain sebagainya. Yang dimana itu memang kita harus ya perlu yang namanya apa ya? Apa sih namanya itu tadi yang Bang Mugi bilang itu loh. Ya kita harus tahu mengerti apa sih maksud dari apa sih maksudnya dia sifatnya gitu loh, sifat temannya sendiri, ya karakternya. Bisa diajak bercanda. Bisa diajak bercanda atau enggak, serius atau enggak dan sebagainya. Iya, tapi kan jangan kan kita ya yang ketemunya pas podcast doang. Ya. Iya, terus Alna kan yang setiap hari ketemu aja. Ketika di rumah itu kan dulu teman SMK dan sebagainya. Pokoknya kita sampai tua nanti, sampai nikah nanti anak-anak kita jodohkan gitu biar kita jadi saudara kayak gitu sampai sebegitunya. Ternyata ketika sudah kuliah menemukan teman baru lagi ya beda lagi konsepnya, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada istilah kayak cinta sejati.
Bukannya gimana jadi kan nggak ketemu kita kayak gitu. Dan teman Ana juga nggak tahu yang satu Mungkin bisa disebut terus janganlah kan Ana nggak tahu. Jadi namanya keburukan itu pasti ada. Namun kita harus bisa mengukur diri kita sendiri kayak gitu. Kalau Ana tuh cara mengukurnya ini nih. begini ya, kalau misalkan ada waktu misalkan ada waktu kita kan guru juga, ada yang dakwah juga, bukannya murid. Mahasiswa kan murid. Oh gitu ya, kan lagi ribet itu mah, nggak masuk hitungan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu aja kayak gitu. Untuk bisa bahwasanya kegiatan-kegiatan yang udah ada, anggaplah ini podcast yang Ana lupa terus, lupa karena biasanya kita kan Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, iya harus bisa ngatur kayak gitu. Dan makanya Ana bisa apa ya? Bisa buat itu loh, bisa buat random juga ke jadwal kita sendiri. Bahwasanya harus begini. Tapi yang namanya santri kan beda. Kita tuh memang harus iya, memang harus. Kenapa? Kita kan memang berkecimpung di kesantrian, gitu. Iya keseharian. Nggak bisa lepas dari. Jadi belum tahu ya. Oh gitu. Ini Kang Mat ini kesehariannya adalah di pesantren sebagai apa Kang mungkin? Sebagai apa aja di sini mah. Banyak nih. Seksi sibuk. Iya, antum juga. Ya, jadi itu kayak tadi kan Anda pengen kesini gini-gini karena Anda bawa map disangkanya itu remet padahal mana pengen ngoreksi sini sebentar dan sebagainya kayak gitu. Tapi malah remedi beneran. Emang sebenarnya bukan pelajaran Anda aja. Bukan pelajaran Anda aja banyak gitu. Anda jadi terpacu. Ya, dan itu udah selesai tadarus juga. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi kalau misalkan kita buruk, pasti kita punya kan sifat buruk, punya. Kayak misalkan Kang Deddy gitu kan. Kalau misalkan nyebelin pasti ada. Ya kan, antum juga ke anak juga pasti ada nyebelinnya. Mungkin apalagi banget kayak gitu kan. Ya, jadi kan ini kan cuma contoh ya. Jadi memang segala sesuatunya itu terukur aja gitu. Kalau Ana tuh biasanya nggak ini bukan buka aib, takut buka aib. Aman ya aman. Ana maksudnya takutnya. Jadi memang kita jadilah seseorang yang apa ya? Itu sulit juga sih kalau menurut Ana. Ana tuh Pasti kata-kata hari ini nih. iya kata-kata hari ini gitu. Kata-katanya adalah sesulit apapun itu jangan dua faktor perasaan sama tindakan. Kalau perasaan sama tindakan digabung menjadi galau kayak tadi, podcast enggak ya kayak gitu. Ya podcast enggak ya kayak gitu. Ya gitu. Ini aja nggak usah bilang siapa-siapa, kita aja posennya 6 cuma 4. Ya kan? Ya kan? Cari gitu. Siapa? Nggak usah kan, udah ketahuan. Nanti diedit sama Kang Deddy. Ya. Langsung. Natural. Ya. Jadi untuk para apa sih? Kita nyapanya Bang, kalau Anda kan sobat AMJ. Oh, kalau ini sahabat ngajaidi ya dimanapun berada yang budiman. Bahwasanya memang titik permasalahan kita itu buruk atau tidaknya itu memang dari kita sendiri yang mengukur. Nah, dan kadangkala kita bisa terlena itu lupa dengan keburukan kita sendiri kayak tadi, kayak gitu. Kayak misalkan kita lagi fokus kerja, lagi fokus ngajar, tiba-tiba ada YouTube lewat. Ya udah kita buka YouTube dulu. Makanya sesekali itu kalau mau ibadah, kalau mau ngajar, nggak usah pakai HP. Itu juga loh, ngaruh juga itu. Apalagi WA dari Ngaji ID, ya kan? Ini apa sih kayak gitu. Dari Bang Abdul, dari Bang Mugin, ini apa sih? Penting gak ya? Delete gak ya? Kayak gitu kan. Jadi kan memang itu pilihan ya kan? Iya nggak? Iya, jadi kayak gitu. Jadi menurut antum semua kita memiliki sifat buruk nggak sih?
Ya itu pertahanannya adalah hanya kita yang tahu. Iya, itu kan aib. Iya pasti punya. Misalkan Mugi apa, Kang Abdul apa, kayak gitu. Ya, Iya, iya. Baik, Pak. Nah, itu ya, teman-teman ya, dari Kang Majid. Poin penting yang disampaikan oleh Kang Majid yang perlu digarisbawahi juga adalah bagaimana kita menyiapkan waktu agar kita itu merenungi, menintrospeksi kira-kira hari ini perbuatan apa yang menurut kita ini kayaknya kurang pas atau buruk atau melanggar syariat sehingga iya sehingga besoknya itu dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perlu untuk luangkan waktu untuk mengintrospeksi. Mungkin yang pas mungkin bisa di suatu keheningan ya, yang mana kita bisa curhat sama diri sendiri. Oh, kok hari ini kayak gini banget gitu. Nyesal besok jangan. Misalnya hari ini target nggak tercapai, aduh ini keganggu karena ini gitu. Nah besok jangan diulangi lagi kayak gitu. Berarti mungkin bisa juga dilakukan di malam hari misalnya ya, di saat benar-benar di tengah kesunyian kita mengevaluasi. Dan kalau bagus sih mungkin bisa ada catatannya juga ya, catatan di hari kita agar kita bisa mengevaluasi diri kita dan memberi solusi agar besok jangan terulang kembali kesalahan yang sama, dan amal soleh apa yang akan kita lakukan agar bisa menutupi semua keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya, sahabat Ngaji ID, itulah episode kali ini. Jika sahabat Ngaji ID ingin bertanya-tanya, boleh di kolom komentar. Ya, jangan lupa sahur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.